Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irmania Juniati, MPM 2003021028. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas. Yang pertama, pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, al-maudhu adalah isim maf'ul dari wada'a, yada'u, wadda'an yang mempunyai arti al-isqat atau meletakkan atau menyimpan. Al-iftira wal al-ikhtilak, mengada-ngada atau membuat-buat, dan al-tarku atau ditinggalkan. Jadi hadis maudhu itu adalah bukan hadis yang bersumber dari Rasulullah, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Ciri-ciri hadis maudhu para ulama ahli hadis. Yang pertama, dari segi sanad atau para perawi hadis. Sanad adalah rangkaian perawi hadis yang menghubungkan antara pencatat hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Terdapat banyak hal untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi sanadnya. Di antara lain adalah yang pertama, salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia. Yang kedua, pengakuan dari pemalsu hadis. Yang ketiga, fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis. Yang keempat, dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan. Yang kedua, dari segi mantan atau isi hadis. Mantan adalah isi sebuah hadis. Di antara hal yang paling penting untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi ini adalah yang pertama, tata bahasa dan struktur kalimatnya jelek. Yang kedua, isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti. Yang ketiga, bertentangan dengan nas Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma yang pasti. Yang keempat, bertentangan dengan fakta sejarah pada zaman Rasulullah SAW. Yang kelima, menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amal yang terlalu ringan atau ancaman yang terlalu besar untuk sebuah dosa yang kecil. Awal muncul hadis maudhu dan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama, awal muncul hadis maudhu. Awal muncul hadis maudhu yaitu pada masa pemerintah Sayyidina Utsman bin Affan. Golongan inilah yang memulai menaburkan benih-benih fitnah yang pertama. Salah seorang tokoh yang berperan dalam upaya menghancurkan Islam pada masa Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah, seorang penganut Yahudi yang menyatakan telah memeluk Islam. Yang kedua, faktor yang melatar belakangi hadis maudhu. Yang pertama, pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Umar bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Konflik-konflik politik telah menyeret permasalahan agama masuk ke dalam dan membawa pengaruh juga pada mazhab-mazhab keamanan. Yang kedua, adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga, mempertahankan mazhab dalam masalah fikih dan kalam. Yang keempat, membangkitkan gairah peribadahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, menjilat para pengusaha untuk mencari kedudukan atau hadiah. Bagian hadis maudhu. Hadis maudhu atau hadis yang orang ada-adakan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rawi mengada-ngadakan sendiri yang tidak sama dengan perbuatan orang lain. Yang kedua, si rawi mengambil perkataan salaf, hukuman dan cerita-cerita Israel yang lalu. Yang ketiga, susunan yang diadakan oleh seorang rawi dengan tidak sengaja tetapi karena waham. Yang keempat, si rawi mengambil salah satu hadis yang lemah sanadnya lalu disusunnya dalam suatu sanad yang sahih. Contoh hadis maudhu. Di bawah ini adalah contoh hadis maudhu, yang artinya apabila rapat pencintaan antara seorang dengan yang lain, maka gugurlah syarat-syarat adab. Keterangannya,
Yang pertama adalah perkataan ini orang katakan hadis Nabi SAW, padahal sebenarnya adalah itu ucapan seorang yang bernama Junaid. Yang kedua, karena ucapan tersebut bukan sabda Nabi SAW, maka yang demikian dinamakan maudhu, yakni hadis yang dibuat-buat oleh orang. Sebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama, adanya seorang zindik atau seorang yang pura-pura masuk Islam. Yang kedua, sebagian lainnya dilakukan untuk mendukung mazhab mereka atau kalangan mereka. Yang ketiga, sebagian lagi mereka memalsukan hadis untuk mendapatkan kedudukan di sisi para khalifah dan pengusaha. Yang keempat, sebagian lagi digunakan untuk mencari kekayaan. Yang kelima, sebagian lainnya dikarenakan niat mereka untuk mengajak kepada amal salih dan ibadah-ibadah dengan memasukkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang keenam, ada pula yang menukilkan perkataan orang-orang bijak. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.